Akhirnya, nyobain juga MediaTek Dimensity 1100. Walau pakai MIUI. Hai Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan unboxing berserta gaming test untuk Poco X3 GT. Kira-kira gimana dengan performanya? Let's check this out! Jadi kita pre-order dari tanggal 20 Agustus dan sampai 4 hari kemudian. Cukup cepet lah untuk pre-order. Kita beli yang 8/256GB supaya seimbang pas lawan Realme GT yang RAM dan storage-nya sama. Ya udah, langsung aja kita bongkar. Dan ini dia box dari Poco X3 GT. Kardusnya kayak Poco X3 series lainnya dengan warna hitam dan tulisannya warnanya kuning. Terus ada tulisan X3 GT dengan label 5G di bawahnya. Di sisi kanan dan kiri ada tulisan Poco X3 GT, di sisi atas dan bawah kosong, serta di belakang ada detailing mengenai HP ini kayak table spek, produksian, dan lain-lain. Ya udah yuk, langsung aja kita bongkar. Saat pertama kali kalian buka, kalian akan menemukan kartu Om Alvin menyapa. Terus ada SIM ejector, buku manual. Ada dongle. Berarti nggak ada jack 3,5 mm nih. Terus ada jelly case. Ada kepala charger juga di sini dengan output gede, yaitu di 67 watt. Dan yang terakhir, ada kabel Type-C. By the way, HP ini kenapa nggak ada buku garansinya ya? Abis ini, kita akan first impression untuk body Poco X3 GT-nya. Bodinya sendiri dari plastik dengan tekstur yang kalau kalian garuk akan ngeluarin suara. Terus untuk finishingnya lumayan magnet fingerprint. Bentukan frame kameranya sebenarnya cukup standar aja. Ada di pojok kiri atas yang kameranya cukup bumpy. Tapi action tiap lensanya cukup unik. Karena satu dengan yang lainnya cukup beda. Di sisi atas kalian akan menemukan AR blaster, secondary speaker, dan secondary microphone. Di kanan ada tombol power yang menyatu dengan fingerprint sensor, dan tombol volume. Di sisi bawah ada speaker utama, port USB Type-C, dan mikrofon utama. Dan bener aja, audio jack 3,5 mm-nya absen di sini. Kalau di kanan ada slot SIM tray, dan udah jadi signaturenya Poco X3 series, slot SIM tray-nya bertipe dual slot. Untuk unboxingnya mah, kita singkat-singkat aja, abis ini kita langsung ke gaming test. Sebagai pengingat, HP ini menggunakan chipset MediaTek Dimensity 1100 dengan fabrikasi kecil di 6 nanometer. Dengan RAM 8GB dan storage-nya di 256GB dengan tipe UFS 3.1. Sedangkan untuk software dan hardware pendukungnya menggunakan MIUI 12.5.1. Layarnya berpanel IPS dengan resolusi Full HD+. Terus refresh rate-nya udah di 120Hz. Baterainya di 5000 mAh serta speakernya sudah stereo. Seperti biasa, kita make sure dulu baterainya udah 100%. Speakernya udah full. Semua sistem sudah diupdate. Kecerahan layarnya di 80%, refresh rate-nya kita set di 120Hz. Dan kita pakai koneksi Wi-Fi. Kemudian kita cek dulu skor Antutunya. Dan kita dapat skornya di 580 ribuan dalam waktu 11 menitan aja. Kemudian baterainya berkurang 3%, dari 100% ke 97%. Untuk game pertama, kita lagi pengen mainin Sauces Man. Dan saat pertama kali kita buka, rekomendasi settingannya di medium, high. Tapi gas lah ke kanan semua. Dan hasilnya cukup lancar, dengan beberapa kali kerasa drop tipis-tipis. Tapi hitungannya masih nyaman. Chipset kenceng gini masa Sauces Man aja keteteran. Untuk feel sentuh layarnya responsif, gyronya juga udah cukup enak dipakai. Setelah bermain kurang lebih selama 30 menit, baterai HP ini berkurang 8%, dari 97% ke 89%. Untuk suhunya sendiri di sisi layar ada di 41 derajatan dan di back covernya ada di 40 derajatan. Untuk game kedua yaitu PES 2021 Mobile. Saat pertama kali kita buka, settingan standarnya di medium 30 fps. Gak banyak coba-coba, gas rata kanan di high 60 fps. Hasilnya lumayan lah. Transisi perpindahan kamera antar playernya cukup smooth. Feel sentuh layarnya juga masih aman. Kita nggak nemuin frame drop lah di sini.
front lads should be that first line of stopping the opposition. I think he's taken it to another level with his desire to get back and shooting chance. Setelah bermain 30 menit, suhu di HP ini ada di sekitaran 41-42 derajatan dan baterainya berkurang 7% dari 89% ke 82%. Game selanjutnya yang akan kita coba adalah PUBG Mobile. Untuk game ini, pas kita cek di settingan grafisnya, kita bisa main di Smooth Extreme. Tapi kita mau coba dulu di HDR Ultra, biar menantang. Di TDM dan Battle Royale. Untuk TDM sendiri, feel di dalam gamenya lancar kok, seru juga. Kirain bakal banyak patah-patah, mungkin karena grafisnya nggak sedetail Battle Royale kali ya. Untuk feel sentuh layarnya juga cukup responsif, ya lumayan lah di sini. Pindah ke Battle Royale dengan settingan yang sama di HDR Ultra. Dan di sini baru deh lumayan gak nyaman kalau kita paksain, karena beberapa kali kita ngalamin drop. Secara grafik tentu aja enak banget dilihat walau cuma di HDR. Ya belum mentok banget. Settingan ini cocok lah kalau lagi mau main santai dan mau nikmatin grafisnya. Untuk aeronya sendiri cukup lancar lah. Terakhir kita cobain di Smooth Extreme untuk ngelihat seberapa lancar dengan framerate segini. Dan menurut kita ini adalah settingan terbaik kalau kita lagi pengen main kompetitif. Karena feel pergerakannya jadi terasa enak banget. Dan kita benar-benar nyaman main di sini. Mudah-mudahan kedepannya dapet lah di 90 fps. Setelah bermain kurang lebih selama 40 menit, suhunya sendiri baik di layar dan di back cover sama-sama di 42 derajatan. Sedangkan untuk baterainya turun 11%, dari 82% ke 71%. Game selanjutnya yaitu Mobile Legends. Di game ini kayaknya udah bisa kita perkirakan, opsi Ultra AFR udah bisa dimainkan. Langsung aja kita mainin game ini. Hasilnya di sini pun bisa diandalkan. Walau di tes ini seenggaknya udah hampir 2 jam. Grafik dan efeknya keluar dengan sempurna. Aduh ulti pas lagi rame juga ayo aja. Mau pas early game maupun masuk late game. Respon sentuh layarnya juga udah cukup enak. Setelah bermain kurang lebih selama 30 menit, suhu HP ini baik di layar dan back cover ada di 40 derajatan, sedangkan untuk baterainya berkurang 7% dari 71% ke 64%. Game selanjutnya yang akan kita coba adalah CODM. Untuk game ini, pas kita cek settingan grafisnya, kita bisa main mentoknya di grafis very high, tapi frame rate-nya juga di very high. Jadi belum mentok kanan banget ini. Biarinlah, kita cobain aja di settingan ini untuk ngelihat seberapa cakepnya grafik CODM sekarang. Terus kita ngerank dulu di multiplayer. Di sini feel bermainnya masih sangat nyaman. Walau sebenarnya 5 versus 5 CODM tuh nggak terlalu berat banget. Frame drop-nya juga nggak ada bahkan. Overall cukup nyaman main di settingan ini. Habis itu kita pindah ke Battle Royale dengan settingan yang sama karena tujuan utamanya di sini dan feel bermainnya drop lah, gak lancar-lancar banget. Micro stuttering di sini pasti kerasa, mau lagi pas jalan atau lagi tembak-tembakan. So kalau kalian mau kompetitif, jelas ini bukan settingannya ya. Terakhir kita cobain di High Max. Kita mau ngetes 60 fps-nya dengan grafis high. Oke nggak? Dan kurang lebih lumayan nyaman lah di sini. Nggak bisa dibilang lancar-lancar banget, tapi experience bermainnya jauh lebih baik dari settingan sebelumnya. Kalau dipakai kompetitif harusnya cukup oke lah.
Setelah bermain kurang lebih selama 40 menit, suhunya sendiri di layar di 43 derajatan, sedangkan di back covernya ada di 42 derajatan. Kalau baterainya berkurang 11%, dari 64% ke 53%. Cukup irit sih untuk chipset high performance. Untuk game terakhir, kita akan coba Genshin Impact. Saat pertama kali kita buka, kita langsung dikasih settingan di medium. Wah, menjanjikan nih. Terus kita langsung coba aja main di settingan ini. Hasilnya di sini udah mulai terasa ngelek-ngelek dikit, tapi nggak terlalu ganggu. Terhitung cukup nyaman main di settingan ini, walau pas lagi open map atau dungeon. Lantas kita naikin lagi grafisnya di high. Hasilnya udah mulai terasa ngedropnya, terutama kalau kita lagi fight, apalagi musuhnya lagi banyak dan keroyokan. Bodinya juga udah mulai berasa panas, dan udah mulai nggak enak lah. Setelah bermain kurang lebih selama 1 jam, suhu di HP ini menjadi 43 derajatan, dan baterainya berkurang 18%, dari 53% ke 35%. Setelah serangkaian gaming test tadi, kita tes lagi skor Antutunya buat ngecek apakah ada penurunan performa atau enggak. Dan ternyata aman kok skornya, masih di 570 ribuan, dari yang sebelumnya di 580 ribuan. Cuma ya, kalian harus tahu di tengah-tengah tes, HP ini mengalami overheat, yang nggak nutup kemungkinan ini bakalan kejadian pas lagi pemakaian hari-hari. Soalnya kita nggak pernah nemu case gini selama gaming test, kecuali di 2 HP dengan brand dan seri yang sama, yaitu Poco X3 Pro dan HP ini. Dari hasil tes tadi, handphone ini bagus kok buat ngegame dan punya potensi yang besar. Cuma minusnya ada di MIUI aja. Udah, itu aja sih. Well, HP ini bagus kok buat ngegame. Kalau bukan karena MIUI, mungkin experience-nya bisa lebih baik lah. Kalau kalian yang udah sering nonton gaming test kita, taulah betapa berat dan banyaknya bugs yang ada di UI flop ini. Point of view kita sekarang agak berubah. Kalau chipset baru pakai MIUI, performanya belum sesuai harapan. Salahnya 98% pasti di MIUI. Udah, tinggal tunggu HP lainnya bawa chipset yang sama dan lihat performanya. Contoh yang bisa kalian lihat di sini yaitu di overheat. Ini baru gaming test ya. Kalau mau tahu performanya secara keseluruhan, kita pakai dulu sebulan. Kita lihat apa aja bugsnya. Tugas kita cuman ngetes, lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!